aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap dong? Langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu ketika, Rizka berencana untuk mengadakan pesta di rumahnya guys. Ia mengundang semua temannya untuk datang ke pesta itu. Teman-temannya pun menginap selama 1 minggu. Rizka dan teman-temannya menikmati pesta itu. Tapi sehari setelahnya tiba-tiba aja datang badai hujan yang cukup deras yang membuat semua listrik padam. Pada saat itu Rizka ditemukan tewas di kamarnya. Ia tewas dengan luka tusuk yang ada tepat di punggungnya. Teman-temannya panik dan langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Rizka. Polisi datang dan langsung mengumpulkan ketiga teman Rizka yang mengikuti pesta tersebut. Yang pertama ada Rifki. Ia bilang, "Aku pergi ke rumah Rizka sendirian dan pada saat kejadian aku lagi ada di kamar Rizka lagi merapikan kamarnya. Karena pada saat itu kamarnya sangat berantakan dan karena listrik padam aku jadi bingung mau ngapa-ngapain. Dan soal pembunuhan itu aku nggak tahu apa-apa." Yang kedua ada Bayu. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi ada di garasi rumah lagi bermain gitar listrik karena agenda besok aku harus perform di pestanya Rizka. Tapi saat aku lagi ngambil minum di ruang tengah, aku malah melihat Rizka udah tewas tidak bernyawa dengan luka tusuk di dadanya, Pak." Dan yang terakhir ada Tami guys. Ia bilang, "Pada saat itu aku mendengar suara teriakan Rizka yang berasal dari ruang tamu. Dan saat aku menghampirinya, aku melihat Bayu udah ada di situ. Aku pun panik dan langsung menelpon polisi. Dan yang jelas aku nggak tahu soal pembunuhan ini. Tapi kalau menurut teman-teman ya, siapakah yang telah membunuh Rizka? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab." Gimana guys, udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi kalau kamu dengar dari penjelasan Bayu, ia bilang lagi bermain gitar listrik tuh. Tapi kan pas itu listrik lagi padam ya. Dan gak mungkin banget dia bisa bermain gitar listrik. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya benar? Kalau kamu benar, pasti kamu super teliti ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada saat berada di kantor polisi, tiba-tiba aja ada seorang ibu yang bernama Ibu Merlin yang menelpon Pak Polisi. Ibu itu bilang, "Halo Pak, aku mau lapor kalau ada yang membunuh anakku. Aku menemukannya berada di kamarnya dengan darah yang berceceran. Tolong segera kesini ya Pak, aku membutuhkan bantuanmu." Pak Polisi langsung bergegas ke rumah Bu Merlin. Saat sampai di sana, ia berkata, "Pak, tolong ungkap kejadian pembunuhan ini. Aku tidak tahu siapa yang telah tega membunuh anakku. 1 jam sebelumnya ia ada di kamar dan semua baik-baik aja. Ini foto terakhir yang saya ambil sebelum ia tewas, Pak." Pak Polisi berkata, "Baik Bu, akan kami bantu. Aku yakin kalau pembunuhnya adalah orang-orang terdekatnya." Pak Polisi langsung mengumpulkan beberapa orang tetangga dekat di situ. Yang pertama ada Sandy. Ia bilang, "Seharian ini aku ada di rumah Pak. Jadwalku hari ini nyuci motor dan memandikan hewan peliharaanku. Soal pembunuhan anaknya Bu Merlin, aku nggak tahu apa-apa." Yang kedua ada Farhan. Ia mengatakan, "Aku seharian ini ada di kantor Pak karena pekerjaanku mulai menumpuk saat bulan puasa. Aku mengharuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Jadi soal kejadian di rumah aku sama sekali gak tahu, bahkan untuk kasus pembunuhan anaknya Bu Merlin sekalipun." Dan yang terakhir ada Okta. Dia mengatakan, "Pada saat kejadian aku ada di taman lagi memberikan makan burung-burung di sana sambil refreshing otak. Saat matahari mulai terbenam aku langsung pulang. Tapi sampai sana aku mendengar kalau anaknya Bu Merlin telah tewas." Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut teman-teman, siapakah yang telah membunuh anaknya Bu Merlin? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Gimana guys, udah tahu siapa pelakunya? Jadi kalau kamu lihat foto terakhir ini, ada topi yang dipakai oleh anaknya Bu Merlin. Dan coba deh kalian perhatikan, topinya sama dengan topinya si Okta tuh. Dan udah pasti kalau dia yang telah membunuh anaknya Bu Merlin. Hayo, siapa aja nih yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Suatu ketika polisi mendapat kabar bahwa ada seorang wanita yang tewas di suatu rumah guys. Korbannya adalah Suswanti. Ia ditemukan oleh pamannya di kamar mandi dengan luka benturan di kepalanya. Pamannya berkata, "Aku kaget saat melihat air yang mengalir di lantai kamar mandi rumah ini. Aku langsung mendobrak pintu toiletnya dan melihat Suswanti udah tidak bernyawa. Aku mohon tolong untuk carikan pelaku pembunuhan ini. Pak polisi segera ke sini ya Pak." Dengan sigap Pak polisi langsung datang ke TKP dan mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumah itu. Yang pertama ada Yusril. Ia bilang, "Aku seharian ini ada di kampus Pak. Aku lagi ada kerja kelompok untuk tugas kuliah besok. Aku mengerjakan itu di perpustakaan sekolah bersama teman-teman. Aku pun kaget saat ditelepon paman suruh cepet-cepet pulang. Dan ternyata kakakku sudah tidak bernyawa di kamar mandi." Yang kedua ada kakek Somad. Ia mengatakan, "Saya baru aja belanja bulanan di supermarket depan komplek. Saat saya pulang ke rumah, saya malah disuruh untuk menjemput istri dan pergi ke rumah adikku, Suswanti. Aku kaget saat Suswanti dikabarkan meninggal di kamar mandi dengan luka benturan di kepalanya." Dan yang terakhir ada Putri guys. Ia mengatakan, "Aku seharian ini ada di kamar tidur bermain game. Aku tipe orang yang males banget turun ke bawah. Aku memang mendengar suara teriakan dari arah dapur tadi pagi. Tapi aku tidak peduli dengan itu dan langsung pergi tidur siang." Kalau kamu dengar dan lihat dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah pelakunya? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang membunuh Suswanti? Jadi pembunuhnya adalah kakek Somad guys. Karena ia bilang kalau dia baru aja belanja bulanan ke supermarket. Tapi kalau kamu perhatikan, di kepala kakek Somad ada busa seperti habis keramas yang belum dibilas tuh. Kemungkinan dia baru aja berasal dari kamar mandi dan berbohong kalau baru dari supermarket. Hayo, kalau kamu udah nyadar dari awal belum nih? Buat kamu yang benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika ada insiden pembunuhan yang terjadi di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Gilang. Ia tewas karena ada yang membenturkan kepalanya. Ibunya pun panik dan langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Gilang guys. Ibunya berkata, "Sebelumnya aku meninggalkannya untuk pergi ke pasar malam tadi. Tapi saat aku masuk ke kamarnya dan membawakannya mie, aku kaget karena dia udah tergeletak tidak bernyawa." Detektif langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di rumah itu. Yang pertama ada Rido. Ia mengatakan, "Aku seharian ini ada di luar rumah karena lagi ada kerjaan tambahan. Aku kaget saat disuruh untuk cepat-cepat pulang. Saat sampai sini, aku melihat Gilang telah tidak bernyawa." Yang kedua ada Ipan. Ia bilang, "Saat aku ada di rumah temanku untuk mengerjakan tugas akhir sekolah di sana, dan aku pulang aku mendengar suara laki-laki teriak dari depan rumah. Aku kira itu tetangga, ternyata itu adalah Gilang di kamarnya." Dan yang terakhir ada Lilis. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi menyetrika baju di lantai atas Pak. Aku tidak mendengar apapun karena TV di sana volumenya besar sekali. Aku hanya mendengar suara mamanya Gilang yang berteriak meminta tolong. Aku langsung segera ke lantai bawah dan melihat Gilang telah berada di lantai Pak." Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kamu siapakah yang telah membunuh Gilang? Aku langsung hitung mundur aja 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi yang membunuh Gilang adalah Lilis guys. Karena kalau kamu perhatikan, ujung setrikaannya itu ada darahnya. Dan di baju Lilis juga ada darah tuh. Gimana? Kamu bener nggak? Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu aku di kolom komentar.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!